Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan e-learning pada pertemuan yang ke-13. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada materi tetap di bab 2, tapi di subbab kerangka konsep penelitian. Apa sih pengertiannya tentang kerangka konsep penelitian ini? Kerangka konsep penelitian merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah penelitian. Sumber yang lain mengatakan kerangka konsep ini adalah hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dan kegunaan dari kerangka konsep ini adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan diteliti atau dibahas. Dan kerangka konsep ini dirangkum dari kerangka teori yang dipakai sebagai landasan teori dan tinjauan pustaka. Kemudian kerangka konseptual ini juga bisa dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai dengan konsep atau variabel yang akan diteliti. Dan ini bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar. Tinjauan pustaka yang sudah kalian buat kemarin, yang sudah kalian tulis kemarin dalam tugas minggu yang lalu, ya, dalam bentuk konsep, teori, variabel, dan dasar hukum itu, kemudian kalian visualisasikan dalam bentuk gambar. Ya, kalian urutkan, bisa pakai penelitian terdahulu, ya, kemudian teori-teorinya apa saja, dasar hukumnya apa saja. Itu kalian bisa visualisasikan dalam bentuk gambar dan flowchart. Kerangka konseptual ini dipakai sebagai acuan peneliti untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus diperoleh jawaban dalam penelitian di lapangan. Nah, bagaimana kalian membuat pertanyaan itu adalah dari teori yang kalian tetapkan. Kalian harus sudah bisa membuat atau menyeleksi teori mana yang akan saya pakai sebagai pisau analisis dalam pembahasan nanti. Nah, itu harus kalian tentukan, ya. Dan kerangka konsep ini lazimnya digunakan pada penelitian kuantitatif. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif juga diperlukan, karena untuk apa penelitian kualitatif ini diperlukan? Adalah sebagai guidance kalian untuk bisa mempertegas teori yang sudah kalian tetapkan, kalian pilih sebagai pisau analisis tersebut, ya. Kemudian dari teori tersebut kalian bisa breakdown atau menurunkan indikator-indikator ataupun dimensi-dimensi. Dari dimensi-dimensi atau indikator-indikator itulah nanti kalian akan bisa membuat sebuah pertanyaan atau pernyataan yang dalam bentuk instrumen penelitian. Ya. Tanpa ada indikator dari teori yang kalian sudah tetapkan tadi, kalian tidak akan pernah bisa membuat instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan di lapangan. Ya. Dan ini sangat penting sekali. Karena itu di peneliti pertama, pemula di S1 ini sangat disarankan untuk membuat sebuah kerangka konsep penelitian. Ya. Bagaimana langkah-langkah membuat kerangka konsep penelitian ini? Yang pertama, tentukan secara selektif teori, konsep, variabel yang menjelaskan masalah yang diteliti yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Nah, inilah yang Ibu katakan tadi, ya. Kalian harus bisa menyeleksi secara detail
teori mana yang kira-kira kalian pilih sesuai dengan permasalahan yang ada di topik atau judul kalian. Kalau seandainya judul atau topik kalian tentang pelayanan publik, maka teori pelayanan publik yang mana? Dari siapa yang akan kalian pakai? Dari para suramankah? Ya, kemudian atau dari teori tingkat kualitas pelayan dari Kemenpan, ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, itukah yang kalian gunakan? Ini harus kalian tetapkan. Nah, kalau kalian sudah menetapkan teori mana yang kalian akan buat sebagai pisau analisis, kalian nanti akan dengan mudah menurunkan indikator atau dimensi-dimensi dari teori tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan pernyataan hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif, ya. Jadi nanti variabel X berhubungan dengan variabel Y, X1, X2, X3 yang berpengaruh terhadap Y. Ini harus jelas. Kemudian yang ketiga, menggambarkan pernyataan keterkaitan antara penelitian terdahulu, teori, konsep, dan dasar hukum sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga dapat ditetapkan topik atau judul penelitian dan ini membuat kerangka konsep dalam penelitian kualitatif. Ya, nanti di akhir slide ini akan ada contohnya. Ibu lanjutkan saja dulu. Nah, ini adalah contoh gambar kerangka konsep pada penelitian kuantitatif. Seumpama judulnya penelitian tentang pengaruh lingkungan kerja, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Maka, gambar kerangka konseptualnya adalah lingkungan kerja berpengaruh pada kinerja sebagai X1, motivasi sebagai X2 berpengaruh terhadap kinerja, dan disiplin kerja sebagai X3 berpengaruh kepada kinerja. Dan kinerja di sini berkedudukan sebagai Y. Ya. Ini adalah kerangka konseptual secara parsial. Nah, bagaimana penelitian kuantitatif kalau membuat kerangka konseptual secara simultan? Kalau tadi secara parsial, ini secara bersama-sama. Bahwa variabel X1, X2, dan X3 itu bersama-sama mempengaruhi kinerja, mempengaruhi Y. Nah, ini harus dideskripsikan nanti dalam membuat kerangka konsep. Nah, kalau penelitian kuantitatif, otomatis kalian harus membuat sebuah hipotesis penelitian dari kerangka konsep yang sudah kalian buat. Hipotesis 1 mengatakan terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja. Ya, ASN di Badan Kepegawaian Daerah. Demikian juga H2 terhadap pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja. Kemudian H3, hipotesis 3, menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja. Ya, ini secara parsial dan kalian harus membuat hipotesis 4 yang secara simultan. Bagaimana bunyinya? Terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja ASN di BKD Kabupaten Sidoarjo. Itu adalah gambar penelitian kerangka konsep penelitian kuantitatif. Nah, sekarang contoh gambar ketiga, yaitu kerangka konsep pada penelitian kualitatif. Judulnya di sini adalah Collaborative Governance dalam wilayah pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana membuat kerangka konseptualnya? Ya. Di tinjauan pustaka kalian sudah membuat dasar hukum. Tulis semua dasar hukumnya. Teori-teorinya juga kalian tulis semuanya. Ya. Dalam penelitian ini, ya, skripsi ini
membuat dua rumusan masalah. Yang pertama tentang implementasi kebijakan wilayah pengembangan pariwisata, yang kedua tentang collaborative governance. Ya, tergantung bagaimana kalian membuat rumusan masalahnya. Kalau kalian hanya membuat rumusan masalah tentang collaborative governance, maka implementasinya tidak pakai. Tapi kalau kalian membuat dua rumusan masalah, maka sama bagaimana implementasi kebijakan pariwisata, pengembangan pariwisata Pulau Lusi, maka di sini harus ada teori tentang implementasi. Di sini pun juga ada teori tentang implementasi. Ya. Tapi kalau kalian hanya memilih sudah nggak pakai rumusan masalah kedua implementasi, cuma kolaboratif saja, maka ini tidak pakai, hanya kolaboratif governance. Kemudian dari teori yang kalian turunkan, collaborative governance dari siapa? Di sini pakai Ansel dan Gas. Ya, kalian bisa menurunkan indikator-indikatornya sampai 5 ini. Ya, kemudian ditarik sebuah judul kolaboratif governance di wilayah pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Desa Gedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Itu saja sebetulnya, mudah kok. Ya, nggak usah dibikin sulit, mudah saja. Ya, dan kalian harus membuat deskripsi dari alur gambar kerangka konsep ini. Jelaskan satu persatu dalam bentuk narasi. Ya, nah tugas kalian adalah membuat kerangka konsep dari landasan teori yang sudah kalian susun, dan jangan lupa menulis judul penelitian agar dapat diketahui relevansi dengan kerangka konsep yang dibuat. Supaya apa? Supaya Ibu nanti bisa mengoreksi secara detail kalau ada judul penelitiannya dengan kerangka konsepnya. Begitu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dikasih kelancaran dan pemahaman sama Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sukses selalu, mahasiswa Ibu yang Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.